Ayat Al-Quran menceritakan setelah bumi ini nanti hancur, maka Allah akan menciptakan lagi makhluk yang baru. Oh, diciptakan lagi makhluk yang baru menggantikan manusia berdasarkan surat 35. Nilai lagi nih, surat Al-Fatir ayat yang ke-16. Bunyinya yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Satu saat nanti Allah menghendaki, Allah musnahkan seluruh manusia di muka bumi ini dan diciptakannya makhluk yang baru menggantikan kamu. Baca Siti ayatnya beserta artinya. Al-Fatir ayat yang ke-16. Nama-nama surat kemarin dah jadi, kena hafal? Belum? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Anfalut Taubah, Yunus Hud, Yusuf Ar-Radu, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfu, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, As-Su'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajadah, Al-Ahzab, Saba'u, Fatir, Yasin. Fatir, Yasin. Yasin surat yang ke-36. Yang ke-35 Al-Fatir. Jadi tadi Ustaz menyuruh surat yang ke-36 ayat 16. Surat Al-Fatir. Baca ayatnya beserta artinya. Iya. Artinya, jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Nah, betul kan? Ya Allah. Jadi sudah hampir musnah kita ini di muka bumi. Jangan khawatir, Allah ciptakan makhluk yang baru yang lebih kuat daripada manusia. Sebelum manusia dulu sudah ada yang mirip manusia. Apa namanya? Pithecanthropus erectus. 1 miliar tahun dia menjelajah dunia. Dia tinggi, besar, jalan tegak, tapi dia belum pandai membuat rumah sendiri. Maka tinggal di dalam gua. Dia belum pandai beternak, maka kerjanya adalah berburu. Dia belum pandai membudidayakan tanaman, maka dia hanya mengambil makanan buah-buahan yang tersedia di dalam hutan. Waktu itu jumlah mereka belum banyak, jadi mereka tidak memerlukan perkebunan. Cukup yang ada di dalam hutan saja. Mirip seperti King Kong yang hidup zaman sekarang. Dia tak pandai berburu. Dia tak pandai bikin rumah, hanya tinggal di dalam gua-gua. Karena itu banyak ditemukan oleh Darwin, juga ilmuwan-ilmuwan lain, banyak tengkorak ditemukan di dalam gua. Ada yang besarnya sampai 3 meter. Wah, itu tahun berapa itu ya? Karena bumi ini baru dihuni oleh keturunan Nabi Adam 250 juta tahun yang lalu.
Sedangkan umur bumi sudah 3,5 miliar, 6 miliar tahun. Digenapkan jadi 5 miliar tahun. Umur bumi sudah 5 miliar tahun. 250 juta tahun terakhir baru dihuni oleh manusia. Ingat kata Allah, kalaupun manusia ini durhaka, suka merusak, akan kumusnahkan kalian semua, kata Allah. Aku gantikan dengan makhluk yang baru. Jadi sebelum kita itu, dia saling memakan sesamanya. Itu namanya menumpahkan darah, saling perang. Berdasarkan ayat Al-Quran, surat 2 buka lagi. Surat 2, surat Al-Baqarah, ayat 30 sampai ayat 34. Ya, wa iz qalatil malaikatu, seterkala berkata Allah kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan Adam ke bumi menjadi khalifah. Baca dulu ayatnya besar artinya. Ayat 30 sampai 34. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dialah Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, yaitu Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis yang menolak dan menyombongkan diri, dan ia masuk golongan yang kafir. Jadi seandainya bumi kita ini musnah, dengan bumi-buminya musnah sekali, rembulan pun juga musnah, tak ada lagi makhluk. Bagaimana itu? Allah akan ciptakan bumi yang baru. Allah ciptakan bulan yang baru. Matahari pun Allah ciptakan matahari yang baru, yang serupa dengan matahari kamu. Menciptakan bumi yang serupa dengan bumi kamu, dan menciptakan manusia lain serupa dengan manusia kamu. Menurut surat Yasin, ya. Surat Yasin, coba buka ayat 81 82. Baca An-Nisa, ayatnya beserta artinya. Jadi kita bukan baca cerita komik, ya, bukan baca novel, tapi kita baca Al-Quranul Karim.
yang firman Allah memberikan ilmu tentang alam semesta yang akan hancur, Allah ciptakan lagi yang baru. Kenapa Allah ciptakan yang baru? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bidadari pada mulanya tidak ada menjadi ada, entah dari apa, dari cahaya dibuatkan oleh Allah, atau diciptakan langsung tidak dari apa-apa, langsung ada. Allah ciptakan bidadari, Allah ciptakan pengganti bumi, pengganti manusia, pengganti rembulan, pengganti matahari. Surat Yasin surat 36 ayat 81-82. Bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Baca si Anissa ayat beserta artinya. Khuluqa mislahum balaqa. Artinya, dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu. Nah, itu dia. Mereka yang sudah hancur itu benar, sudah dan hancur. Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, jadi hancur bumi rembulan nggak apa-apa bagi Allah. Allah ciptakan lagi yang baru. Tapi kehancuran di bumi ini diawali oleh tangan-tangan jahil manusia. Terjadi dirusak oleh manusia di laut, marah Allah. Pencemaran laut. Dicemarkan pula lah daratan, dirusak. Hutan-hutan ditebang. Binatang-binatang susah untuk cari tempat berlindung. Allah marah, tapi manusia lakukan juga. Allah musnahkan manusia, musnahkan bumi ini. Rembulan matahari, Allah ciptakan matahari yang baru. Allah ciptakan bumi yang baru. Dan ciptakan makhluk yang baru yang serupa dengan kamu. Coba ulangi ayatnya, Durun. Coba. Dan bukankah Allah yang Bukankah Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu. Itu dia. Jasad mereka yang sudah hancur itu benar, dan Dia Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, jadi kerusakan di bumi ini diawali dengan kerusakan oleh tangan-tangan jahil manusia. Buka surat 24 ayat 41. Surat 24 itu namanya surat An-Nur. Ada kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur. Sampai surat An-Nur. Surat 24 ayat 40 dan 41. Baca Maryam, bundanya Nabi Isa, Siti Maryam. Nanti kalau lahir anak dikasihkan nama Muhammad Isa, Isa bin Maryam. Nah, cak. Surat 24.
Bismillahirrahmanirrahim. 40 41 dua ayat. Zahara fasadu bukan. Nah, artinya saja. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, Itu. yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Masya Allah. Bila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Berasa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak punya cahaya sedikit pun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah bertasbih apa yang di langit dan bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu dia. Kegelapan di lautan. Asal tentang kerusakan ya. Kerusakan di darat lautan. Surat 30 ayat 40. Surat 30 itu namanya surat Ar-Rum. Ayat 40. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Baca durun. Surat 30 ayat 40. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah, itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Demikian itu, Maha Suci, Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat berapa itu? 40. Yang 41. Artinya aja. Telah tampak kerusakan Itu baru tepat. dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, itu dia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, terus